Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita memulai perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Puji Syukur 605. Dengarlah ya Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari penipu dan orang yang curang, sebab Engkaulah Allahku dan kekuatanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi saudara-saudariku dimanapun Anda berada, dan secara khusus umat Paroki Maria Immaculata Surwaco Malili. Pada minggu kelima Prapaskah ini, kita bersama merayakan misteri penyelamatan Allah melalui hidup sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Dalam perayaan ini, kita mempersembahkan hidup kita dengan segala suka dukanya, terutama saat dunia mengalami goncangan penyebaran virus corona yang sangat berbahaya. Walaupun kita tidak hadir secara fisik dalam gereja ini, marilah kita hadir dalam roh dan kebenaran untuk menyembah Tuhan dan menyambut tubuh dan darahnya dalam roh. Mari kita awali perayaan ini dengan terlebih dahulu mengakui segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan dan sesama, seraya memohon pengampunan Tuhan agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk hidup bahagia dan kekal bersama Bapa di surga. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau telah membangkitkan Lazarus sebagai lambang kemenangan-Mu atas maut dan tanda pengharapan akan hidup kekal bagi kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau telah mengalahkan maut dan kini hidup di sisi Bapa. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita,
dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam perayaan ini kita turut mempersembahkan Ibu Cici Maria Magdalena Worotigan yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-71. Ibunda dari saudara kita Bapak Lodi. Yang kedua, kita berdoa untuk kesembuhan dari saudara-saudari kita yang sakit, termasuk korban penyebaran virus corona, dan juga Ibu Teresia Sugiem, ibunda dari Ibu Wuri, Mama Ayu atau Nek Direk dan Enceng yang sedang dirawat di Makassar. Tuhan dan Allah kami, Putra-Mu telah menyerahkan dirinya sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon semoga berkat bantuan-Mu, kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih yang sama. Karena Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Aku akan memberikan rohku kepadamu sehingga kamu hidup. Pembacaan dari Nubuat Yeskiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen, pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali melakukan pembebasan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan, Tuhan dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Referen, pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Referen, pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Aku menanti-nanti Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Referen, pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Referen, Pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali melakukan pembebasan.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya, dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus setelah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Iya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis,
Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Semakin terharulah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkanlah ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam masa Prapaskah tahun 2020 ini, saat kita melaksanakan pertobatan, merenungkan sengsara Tuhan akibat dosa-dosa kita, sekaligus menyelami kasih Allah yang tanpa batas, kita berhadapan dengan realitas hidup manusia yang terancam oleh virus corona. Kita dipaksa oleh keadaan untuk mengisolasi diri di rumah, menjaga jarak satu sama lain demi menghindari penyebaran virus ini. Dalam situasi seperti itu, gereja, bahkan semua agama mengajak kita sekalian untuk berdiam diri di rumah, sekaligus mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada minggu yang kelima dalam masa Prapaskah tahun ini, mari kita belajar pada Maria dan Marta yang baru saja kita dengarkan kisahnya dalam Injil. Ketika Lazarus, saudara mereka, sedang sakit, apa yang mereka buat? Mereka datang kepada Yesus. Dalam bahasa Injil, mengirim berita kepada Yesus.
menyampaikan bahwa ia yang engkau kasih sedang sakit. Mereka, Marta dan Maria, dihantui kegelisahan, kekhawatiran, bahkan ketakutan. Karena apa? Lazarus adalah satu-satunya saudara mereka, laki-laki yang adalah tumpuan hidup mereka. Kalau tiba-tiba Lazarus meninggal, mereka. Karena itu Maria dan Marta sangat gelisah. Yesus menyikapi undangan, panggilan Marta dan Maria dengan berusaha mengunjungi Marta dan Maria, walaupun pada akhirnya dalam kunjungan atau perjumpaan itu Lazarus sudah meninggal. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kunjungan Yesus kepada Marta dan Maria menandakan ada hubungan emosional, ada hubungan personal antara Maria, Marta, Lazarus dengan Yesus. Maka Yesus berusaha untuk datang. Ia datang dan turut mengalami duka yang mendalam atas kematian Lazarus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, melihat realitas, melihat apa yang dialami oleh Maria dan Marta, bahkan dikatakan orang-orang yang ada di sekitar Maria dan Marta yang datang melayat, menangis. Yesus menangis. Dan Yesus tergerak oleh belas kasih untuk apa? Untuk melakukan sesuatu. Nah, apa yang dilakukan Yesus? Dia berdoa kepada Bapa. Bapa, saya mau supaya terjadi sesuatu. Dan oleh kuasa Bapa, Yesus bertindak. Bertindak membangkitkan Lazarus yang dikatakan sudah 4 hari dimakamkan. Apa yang terjadi sesudah itu? Duka yang mendalam setelah Lazarus dibangkitkan. Maria dan Marta mengalami sukacita, bahkan orang-orang di sekitarnya pun mengalami sukacita karena sesuatu yang tidak masuk akal bisa terjadi. Orang mati bisa bangkit. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar dari pengalaman ini. Kita belajar dari apa yang dialami oleh Marta dan Maria. Hari ini pun kita datang kepada Tuhan menyampaikan segala beban dan derita kita bersama semua umat manusia. Kita semua dirundung kegelisahan, kecemasan, bahkan ketakutan karena ancaman virus corona. Namun kita yakin dan percaya Yesus mampu menolong siapapun dia yang datang kepadanya dengan hati yang tulus ikhlas memohon kemurahan Allah. Maka melalui perayaan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita tetap tegar. Tegar seperti Marta dan Maria. Yang kedua, dalam ketegaran itu mari kita saling menolong. Kita saling menjaga sebagai manusia dan mencoba bersama menjadikan seruan pemerintah, seruan gereja, seruan medis untuk melaksanakan isolasi diri, untuk melaksanakan usaha menjaga jarak sebagai bagian dari pertobatan kita, sebagai wujud nyata dari
pantang dan puasa kita sebagai wujud nyata dari kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadikan kesempatan yang indah ini untuk berefleksi secara mendalam. Dan mari kita dengan keyakinan yang sungguh kita berdoa kepada Tuhan, semoga kegelisahan ini boleh berlalu dan pada akhirnya kita boleh merayakan sukacita yang abadi. Semoga demikian. Amin. Amin. Saudara-saudari, mari kita bersama membaharui iman kita. Kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari kelompok perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus bersabda, Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah mati. Marilah kita berdoa kepada Bapa dengan pengantaraannya. Marilah berdoa kepada Tuhan, Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami sebagai umat Allah saling mendukung serta maju bersama, penuh harapan menuju masa depan yang lebih baik dalam Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan, Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi orang-orang yang hidup tersisih dari masyarakat, ya Bapa, semoga kami melepaskan serta membebaskan orang-orang marginal dari belenggu ketidakadilan, kemiskinan, ketergantungan, dan kelaparan. Marilah berdoa kepada Tuhan, Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi nusa dan bangsa kita, ya Bapa, semoga bangsa kami bekerja dengan jujur, adil, dan rukun demi hari depan yang lebih stabil. Marilah berdoa kepada Tuhan, Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi para lanjut usia, ya Bapa, semoga para lanjut usia menjalani hari tua mereka dengan tabah, dengan tidak menyesali masa lampau, melainkan mengharapkan hari depan penuh kebahagiaan yang dipersiapkan oleh Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan, Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua yang hadir di sini, serta bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga kami menghargai kehidupan bukan hanya sebagai anugerah yang kami terima dari-Mu, tetapi juga sebagai tugas. Semoga segala daya dan kekuatan kami pakai untuk menjadikan hidup kami bermakna bagi diri kami serta sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan, Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga dalam segala keadaan kami tetap menjadi umat yang bergembira,
karena Kristus hidup di antara kami. Marilah berdoa kepada Tuhan, Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu, Ibu Cici Maria Magdalena Worotigan, yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-71. Kami bersyukur atas bertambahnya umur dari Ibu ini. Kami mohonkan rahmat-Mu serta berkat-Mu, khususnya dalam perjalanan hidup selanjutnya. Semoga di masa tuanya Ibu ini tetap mengalami sukacita karena Engkau selalu hadir bersamanya. Berkatilah seluruh keluarga, anak cucu, semoga mereka pun bersama merayakan sukacita yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang sedang sakit, Ibu Teresia Sugiem, ibunda dari Ibu Uri yang sedang dirawat di Yogyakarta, Mama Ayu dan Enceng yang sedang dirawat di Makassar, bersama seluruh saudara-saudari kami yang juga sedang dirawat karena sakit. Ya Bapa yang baik, sebagaimana Engkau mengunjungi Maria dan Marta pada hari ini, kami juga memohonkan semoga kiranya Engkau berkenan mengunjungi hamba-hamba-Mu yang sedang sakit, menganugerahkan rahmat kesembuhan kepada mereka. Berkatilah semua tenaga medis yang tanpa kenal lelah dengan penuh kasih melayani saudara-saudari kami yang sedang sakit. Marilah kita berdoa. Tuhan, sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Mari kita masing-masing mempersembahkan doa-doa kita dalam hati kita. Marilah kita mohon, Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa kami, bantulah kami untuk semakin bertumbuh dalam iman kami kepadamu. Berikanlah kepada kami Roh Kristus, agar dalam segala keadaan hidup kami selalu tetap melaksanakan kehendak-Mu, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Puji syukur 483. 483.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kuasa, kabulkanlah doa-doa kami, hamba-hambamu yang telah Engkau terangi dengan ajaran iman Kristiani. Murnikanlah pula kami dengan daya kurban ini, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah layak dan sepantasnya. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sebagai manusia sejati, ia meratapi Lazarus sahabatnya, dan sebagai Allah yang kekal, ia membangkitkan dia dari kubur. Tergerak oleh belas kasih kepada bangsa manusia, ia mengantar kami kepada kehidupan baru lewat perayaan misteri kudus. Melalui dia, laskar para malaikat menyembah keagunganmu sambil menikmati sukacita abadi di hadapanmu. Kami mohon perkenankanlah kami pun memadukan suara dan dengan penuh sukacita berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada minggu Prapaskah yang kelima ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan umat separoki dan sekupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan dia dan mengeruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ya Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami John Liguada, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah ya Bapa akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerah iman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkau Raja dan kuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kusambut melindungi kami. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat,
maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus, maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas pun datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, mari kita berdoa, doa komuni batin bagi saudara-saudariku yang tidak sempat menerima secara langsung komuni pada perayaan ini. Kita bersama-sama mendoakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan yang sejati, kami bersyukur karena kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon semoga Ia sungguh menjadi santapan jiwa yang menguatkan kami untuk bersiara menuju kepadamu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Saudara-saudari, mari kita siapkan diri kita untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Tuhan, kami mohon lipat gandakanlah berkat suci-Mu kepada umat-Mu. Semoga karenanya mereka menjauhi segala yang menyesatkan dan memperoleh apa yang mereka harapkan. Dan semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 488. 488. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa menyambut tubuh dan darah Kristus melalui komuni batin yang kita rindukan. Kita berdoa semoga kehidupan rohani kita senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Juga kita berdoa agar pastor paroki kita dan seluruh pelayan sabda senantiasa diberkati Tuhan. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di sini dari Gereja Pusat Paroki Maria Immaculata. Kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keterlibatan umat terkasih, akun yang boleh menonton bersama dan hadir bersama, terlibat langsung dalam perayaan Ekaristi. Tercatat lebih dari 330 akun, dan kita bersyukur bahwa umat terkasih dapat mengikutinya. Untuk umat terkasih
yang mendukung pelayanan ini melalui maupun YouTube. Terima kasih dan mohon feedback yang diberikan. Semoga kedepannya kita dapat melangsungkan perayaan Ekaristi bersama secara virtual melalui Facebook, dan semoga kedepannya akun YouTube kita juga dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat kita saksikan bersama-sama melalui YouTube. Mohon dukungan terus kepada warga paroki sehingga melalui satu hati kita senantiasa diberkati Tuhan. Terima kasih dan selamat berhari Minggu. Tetap menjaga social distancing seperti anjuran dari Bapak Pastor kita. Selamat berhari Minggu, selamat siang.